أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مقاصدنا ما مضت مطهر الأرض من رجس ومن دروني من عبد وثمن أو عبد صنمي يا رب بالمصطفى سيدنا لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di pagi menjelang siang kita akan sama-sama membaca, mendengar dan menyimak yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah halaman. Qala al-musannif rahimallahu sin uzkur li misalan qariban lizihni yudwaddihu li annal abda laisa bimajdurin ala af'alihi. Jim.
kullu insanin yumkinuhu ay ya'rifa bi annahu laisa bimajburin ala jami'i af'alihi wa dzalika litamyizihi baina taharruki yadihi waqtal kitabati wa baina taharruki yadihi waqtal irti'ashi masalan fa inna taharruka yadihi hanal kitabati yang sibuhu lin nafsi fayakulu katabatu bi ikhtiyari wa bi iradati wa amma taharruku yadihi minal irti'ashi fala yansibuhu lin nafsi wala yakul anna harraktu yadi bal yakulu inna dzalika waqa'i bi ghairi ikhtiyari. Ini masalah kita. Satu pertanyaan kata musannif, berilah contoh apa kepadaku yang mudah dipahami, yang menjelaskan bahwa seorang hamba tidak dipaksa atas perbuatannya. Benarkah seperti itu, bahwa manusia tidak akan ditanya tentang masalah pekerjaan atau perbuatannya waktu hidup di alam dunia? Nah, kata musannif, setiap manusia akan mengetahui bahwa dia tidak dipaksa atas perbuatannya. Hal itu karena dia bisa membedakan antara tangan yang bergerak ketika menulis dan tangan yang tidak bergerak ketika ia itu gemetar. Sesungguhnya tangan yang bergerak ketika menulis akan dinisbatkan, disandarkan pada dirinya, lalu dia berkata, aku menulis dengan yaitu ikhtiar saya. Aku dengan sengaja melakukannya. Kemudian sedang tangan yang bergerak karena gemetar, maka tidak disandarkan pada dirinya dan tidak berkata, aku menggerakkan tanganku, tapi berkata, sesungguhnya hal itu terjadi bukan atas kehendakku. Kesimpulan bacaan kita ini, yang pertama adalah bahwa manusia di dalam hidup dan kehidupan seluruh gerakan yang ada dalam tubuh mereka, maka kembali tadi tentunya akan ada argumentasi alasan berbeda-beda. Nah, di sini tinggal pemahamannya saja bagi kita semua, karena kalau orang sudah memahami apa yang dia lakukan, maka dia akan melakukan hal yang terbaik dan bisa mengandung manfaat dan nilai ibadah di sisi Allah. Memang untuk mengambil satu kesimpulan paham ini sangat sulit. Contoh, saya ingat Malim cerita dulu di zaman Belanda ada pertanyaan, kenapa si mandor gajinya gede sementara anak buahnya kecil? Dites oleh Belanda karena karyawannya ini pada demo sama orang Belanda, mereka ingin naik gaji. Lalu dites oleh Belanda, sekarang Anda boleh pengen naik gaji, kenapa mandor lebih besar daripada Anda? Sekarang saya ingin tahu, nih coba dirikan sebutir telur, silakan, siapa yang bisa saya akan naikkan gaji. Wah, semua karyawan menguji semua, ternyata telur nggak bisa diri. Bapak-bapak bisa nggak? Telur berdiri bisa nggak? Coba sampai rumah nanti beli telur ya, diuji bisa diri nggak telur? Nggak bisa. Semua karyawan dites nggak ada yang bisa. Begitu mandor, coba gimana cara mendirikan istilahnya telur? Apa yang dilakukan mandor? Dia ambil segenggam pasir, kemudian telur di atas pasir bisa berdiri. Nah, kira-kira gimana makna filosofis yang ada dalam bahwa si mandor pakai pasir, kemudian telur bisa berdiri? Kata orang Belanda, nih yang gue bayar mahal ininya nih, ilmunya. Itu kan,
Bukan karena Anda boleh paham cara untuk bagaimana mendirikan telur, ternyata pemahaman Anda nggak ada yang paham. Tapi mandor begitu sering mendirikan telur, ambil pasir, ternyata telur bisa berdiri di atas pasir. Ini yang saya mahal harganya. Kenapa? Itu tadi ilmunya, pikirannya, pemahamannya gitu kan. Coba kalau nggak paham si mandor kira-kira kan, bisa turun tuh gaji. Karena sama dengan karyawan. Nah, saya ingat dulu Mu'alif itu cerita, jadi pantas kalau seandainya seorang yang memiliki keilmuan secara spesialis, maka akan berbeda bayaran dengan orang yang dokter ke apa saja, dia punya keahlian, pemahaman yang lebih daripada yang lain, nggak mungkin gaji akan sama. Nggak mungkin direktur sama gaji dengan karyawan. Nggak mungkin istilahnya atasan sama dengan bawahan. Pasti dia akan punya kelebihan dalam segala halnya. Nah, inilah karena pemahaman tadi. Nah, sekarang bagaimana manusia bahwasanya dengan pertanyaan hamba tidak dipaksa atas perbuatannya. Al-Quran memang sudah mengatakan 14 abad yang lalu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya dalam urusan apapun bagi umat Rasulullah tidak paksa. Apalagi kata Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ente mau masuk Islam silakan, mau kafir terserah, yang penting konsekuensinya nanti di akhirat Allah akan pertanggungjawabkan semua pemahaman atau perbuatan yang pernah dilakukan. Nah, ini jadi hakikat manusia memang untuk melakukan sesuatu tidak ada paksaan, apalagi Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Enggak ada ancaman agama untuk mereka yang melanggar aturan Allah, enggak. Tapi konsekuensinya nanti di akhirat kembali Allah akan balas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nih, jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah enggak memaksa perbuatan seorang. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, sehingga diberikan kebebasan dalam berbuat, tapi konsekuensinya Allah akan minta pertanggungan jawab. Contoh tadi, umpamanya tangan kita gerakkan sebab kita mau menulis buku atau menulis karangan dan sebagainya. Ini gerakan tangan tersebut apakah karena Allah atau karena keinginan kita sendiri? Kira-kira yang mana? Saya sekarang ajak berpikir dulu sebentar. Kita menulis nih, apakah menulis keinginan sendiri atau karena karena book atau karena Allah kita ingin menulis? Nah, ini kan pasti kemauan sendiri. Nggak mungkin istilahnya Allah menghendaki dia nulis karena Allah tidak tahu tujuan dia nulis buat apa. Gitu kan? Nah, dia nulis secara kertas, belas, dikirim, selesai. Nah, ini gerakan tangan ini adalah kembali karena kita sendiri, namun gerakan itu tidak lepas kehendak Allah. Ini batu cincin nih, kalau Ma'alin suka ngasih contoh, ini batu cincin bisa bergerak nggak? Tapi kalau ngangan bergerak, batu cincin ikut bergerak. Kenapa bergerak? Karena ada di jari. Kalau nggak ada di jari, saya lepas nih batu cincin, bisa gerak nggak? Enggak. Itu sampai segitunya memberikan perumpamaan. Gerakan-gerakan manusia itu memang akibat dari kehendak dirinya sendiri, tapi di situ hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan daya kekuatan tangan bisa menulis. Berapa banyak tangan yang nggak bisa menulis gara-gara stroke. Bahkan ada lagi kalau nulis pakai tangan keyboard ya. Ada nggak? Ada. Semalam saya supir saya cerita, dulu anaknya perempuan kalau mendak sesuatu pakai tangan kiri, kemudian dipukul sama dia, nangis, bapak jahat mukul. Padahal tujuan di dalam keilmuan bahwa kalau anak biasa tangan kiri sampai dewasa pun pasti
Nah, gimana caranya? Nah, saya ingat dulu ada seorang juga sama, dipukul tangan kirinya, dia nangis merasa kesakitan, lalu dia beralih memegang, nggak mau lagi pakai tangan kiri tapi pakai tangan kanan. Itu cara ya. Cara kalau seandainya anak kita jangan dibiasakan pakai tangan kebot alias tangan kiri, nanti sampai dewasa pun begitu terus. Tapi kalau kita didik gimana caranya, pukul yang keras tapi jangan dibacok, cuman pukul yang keras, dia merasa sakit. Nah, begitu dia memegang nggak bisa. Nah, kemudian pakai tangan kanan. Nah, ini kan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh manusia, seperti Allah mengatakan izromaita walakin Allah. Kamu melemparkan anak panah bukan semata-mata karena lemparan kamu, tapi di situ ada turut tangan kekuasaan Allah, kamu bisa melempar panah. Kalau nggak ada Allah, bisa nggak? Berapa banyak orang yang bisa melempar anak panah, berapa banyak orang nggak bisa melempar batu dan sebagainya. Tapi hakikat semua perbuatan dan gerakan kita adalah tidak lepas daripada turun tangannya Allah, bukan semata-mata karena gerakan kita. Ya kembali tadi tuh, berapa banyak orang punya tangan nggak bisa bergerak, berapa banyak orang punya tangan nggak bisa nulis. Malah dulu saya punya teman, dia ada hari tanpa mengembala kerbau, nggak pernah sekolah, nggak pernah pesantren, tapi dia jadi seorang bos pengusaha, padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu kan bukan berarti ngajarin bapak-bapak anaknya nggak perlu sekolah deh. Kenapa? Pakai biaya mahal, apalagi sampai kuliah jutaan rupiah, mendingan ngangon kambing aja deh. Nah, untuk kondisi sekarang kira-kira bisa nggak begitu? Nggak bisa ya. Nah, ini kembali buat kita semua. Jadi perlu ada gerakan-gerakan yang bisa harokah tersebut bisa berhasil guna dan manfaat untuk pribadinya maupun untuk orang lain. Tapi ketika tangan gemetar, bisa nulis gak? Gemetarnya kenapa? Kalau orang dulu nih, kalau istrinya lagi hamil, nggak boleh memotong sesuatu, memotong sesuatu, nanti katanya lahir anaknya akan gemetar terus. Itu bahasa dulu ya. Kalau bahasa orang wayang bilang bahasa kirata, kira-kira nyata. Kalau perempuan sedang hamil, apalagi berani motong ayam, motong sesuatu apapun, itu kalau bisa jangan. Kenapa? Kata orang dulu pamali, sebab lahirnya nanti tangannya suka apa? Gemetar. Itu bahasa kirata ya, yang kira-kira nyata. Kalaupun nggak nyata bukan berarti salah mereka gitu kan. Ini contoh, maklum orang dulu, anak perawan nggak boleh duduk di pintu. Pamali, arti pamali apa? Nggak boleh kan? Karena orang mau jalan susah harus melalui pintu kan gitu. Itu orang dulu gacuannya pamali segala macam kan gitu. Ini semua kembali itu bahasa kirata yang kira-kira nyata. Nah, makanya di sini katakan oleh musannif tadi, gemetarnya tangan nggak bisa nulis. Kembali tadi usaha ingin nulis tapi tangan nggak bisa megang pulpen karena gemetar terus. Ada nggak orang begini? Ada nggak? Ada ya. Coba aja ke pasar dan lihat aja nanti suatu saat kalau orang gemetar terus, itu kembali mungkin di saat dulu di istrinya sedang hamil, anaknya dalam kandungan, dia melakukan sesuatu yang bisa pengaruh dampak kepada anaknya, begitu lahir suka gemetar. Nah, itu kembali tadi apa yang dikatakan oleh musannif bahwasanya setiap tangan yang bergerak karena gemetar maka dia tidak disandarkan pada dirinya. Ya, kenapa sih tangan gue kok gemetar? Dia nggak akan berbicara tentang nisbah dirinya, tapi ini semua adalah dia berkata, aku menggangkikan tanganku, yaitu dia berkata sesungguhnya hal itu terjadi bukan atas kehendak saya, tapi kehendak Allah. Tangannya gemetar. Ada orang pengen begitu? Ada orang pengen stroke? Gak ada. Kenapa terjadi stroke?
Ya, ini dulu abang saya pernah telepon di Gunung Arjuna, di daerah Cilelesan, ujung Rangkasnya. Ada telepon, kiai meninggal sama 2 orang penyakit stroke. Padahal dari dulu, orang dulu nggak pernah kena stroke, tapi akhir-akhir ini sering terjadi stroke. Dia tanya, kenapa sih kok sekarang daerah-daerah sering terkena stroke? Mungkin kalau kita lihat sababiahnya, ini sababnya aja, adapun semua kehendak Allah. Dulu, kemurnian makanan tanpa tercemar oleh obat, pengaruh obat atau pengaruh hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi dengan sebab makanan timbul penyakit ini. Contoh, kita tahu kan yang namanya ikan asin dulu murni benar-benar tanpa pakai formalin. Sedangkan formalin obat apa? Pengawet mayat, jengker tuh. Tahu jengker? Ya kan, nggak bisa bergerak, kaku. Nah, dulu yang kedua lagi, kalau di pasar yang namanya ikan asin pasti banyak lalat. Banyak lalat nggak? Banyak. Sekarang ada nggak? Nggak. Nah ini contoh nih. Sekarang lalat nggak ada yang berani nempel hingga isiannya di atas ikan asin. Nggak percaya silakan cek ke pasar. Bahkan lewat aja dia nggak mau. Bablas. Itu lalat, padahal nggak punya pikiran. Loh kenapa? Karena dia tahu ikan asinnya pakai formalin, itu lalat. Kalau lalat seandainya nggak punya pikiran, kok dia tahu ini ikan asin pakai formalin. Nah, sedangkan orang kampung tidak ada ikan kecuali ikan asin, gitu kan? Kita numpuk ikan asin karena pasarnya jauh untuk 1 minggu. Ikan asin macam-macam dibeli, umpamanya dimasak, ada yang digoreng, ada yang dipepes, ada yang macam-macam dan lain sebagainya, dipanggang dan seterusnya. Nah ini kembali tadi, di saat istilahnya formalin begitu lengket dan nempel di ikan asin sehingga ikan asin tidak murni lagi dengan sebab formalin. Des kita makan ikan asinnya, lalu apa yang terjadi dengan diri kita? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Ini saya berpikir ya sejenak untuk kita mengembangkan permasalahan tadi. Ini kembali tadi, ini ada sebabnya kenapa terjadinya stroke yang nggak menutup kemungkinan karena makanan yang begitu asli dari dulu nggak pernah menimbulkan stroke, tapi sekarang di kampung-kampung stroke. Ini salah satu faktor. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah ini pernah melakukan satu eksperimen uji coba bahwa ikan asin benar nggak pakai formalin? Sebab kalau nggak pakai formalin, sekali lagi lalat pasti menclok. Iya kan? Nah, lanjut sekali lagi itu, silakan jalan ke pasar kalau nggak percaya. Adakah lalat mau nempel di ikan asin? Padahal lalat nggak punya pikiran, tapi dia tahu bahwa ini mengandung. Ya Allah. Oh jadi iya, makanya hati-hati kalau makan ikan asin, bila perlu direbus dulu, direndam dulu biar formalinnya bah. Tapi dasar orang kampung pulang dari sawah lapar, langsung dipanggang, langsung makan pakai sambal sayur asem, sambal diaduk. Kira-kira makannya gimana? Kan lahap banget gitu kan, lapar banget, seakan-akan dia nggak mengingat. Jangankan istilahnya ingat ada formalinnya, baca bismillah aja saking apanya. Ini contoh. Jadi kembali, jadi getaran seorang itu ketika mau nulis nggak bisa. Kenapa? Ya tadi, jangan sekali-kali dinisbahkan dengan dirinya. Kenapa? Karena dirinya nggak bisa melakukan tanpa gerakan dari siapa? Allah. Nah ini kembali kepada kita semua. Jadi jamaah rahimakumullah, bahwa kita tidak ada daya dan upaya melainkan la haula wala quwwata illa
billah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan kalau ada orang mengatakan di kalangan kelompok-kelompok yang bukan Nahdiyin atau orang-orang ini, katakanlah itu berpikir terkadang mereka salah kaprah. Kenapa? Semua saya lakukan adalah bukan kehendak saya, tapi karena Allah. Nah, kalimat-kalimat karena Allah ini mungkinkah bisa terjadi karena semua kehendak Allah? Tentunya kan tidak. Asyariat bila hakikat batil. Asyariat bila hakikat batil. Orang pengen makan, jadi nggak makan kalau nggak ada nasi, kalau nggak ada lauk pauk. Jadi nggak mungkin jadi. Tapi harus usaha. Bagaimana bisa makan? Paling tidak beli nasi goreng. Paling tidak ngambil ke dapur. Setelah disiapkan baru makan. Tapi kalau nggak ada usaha pengen makan, sampai jam berapapun bisa makan ya. Ini berarti kan ada usaha manusia, bukan berarti semua diserahkan kepada Allah, kan gitu. Nah, dan ingat firman Allah, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun yang mengenakan dirimu, kalau baik datangnya dari Allah, nah kalau jelek datangnya dari dirimu sendiri. Nah, nggak mungkin Allah memberikan sesuatu tanpa ada usaha kita. Ini kalau ahlu sunnah wal jamaah nggak bisa. Tapi kalau orang di kalangan kelompok-kelompok qadariyah, semua diserahkan pada Allah. Ya, mau makan diem aja, mau minum diem aja, nggak ngambil air, kira bisa nggak? Nah, ini pemahaman yang berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lain. Atau yang keempat umpanya, semalam ada yang tanya di Baladewa, katanya Allah bersemayam di atas arsy. Ayatnya kan innallaha 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras, persis bagikan seorang raja duduk di singgasana. Ini ada pemahaman orang-orang yang di luar kita, itu ayat benar-benar seperti itu, bahwa Allah bersemayam di mana? Di arsy. Nah, hal ini apakah sesuai dengan firman Allah bahwasanya laisa kamitslihi syai'un? Allah tidak berbentuk. Nah, kalau bersemayam Allah berarti punya bentuk, punya sosok gitu kan. Nah, ini disanggah oleh kalangan ulama-ulama kita dengan karangan kitab masing-masing. Karena kemarin kajian ibu-ibu di Al-Hijrah tuh membaca tentang Al-Jazariyah, kitab tentang tajwid. Di akhirnya itu membantah tentang orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras sebagaimana raja duduk di istana. Ini kalau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak sesuai dengan firman Allah. Nah, kalau yang namanya raja duduk di singgasana, apalagi kalau kita membaca sejarah Nabi Sulaiman, singgasananya kayak apa? Ya, di atas kepalanya ada 2 ekor elang kiri kanan. Di tangannya ada singa. Seakan kalau dia berdiri Nabi Sulaiman, ini siap elang ikut terbang, singa ikut ngawal. Itu sampai segitunya Nabi Sulaiman singgasananya. Coba kayak apa dulu sebelum isnya teknologi ada, tapi orang-orang dulu udah bisa menciptakan sedemikian rupa. Nah, kalau Nabi Sulaiman duduk, maka elang dan singa pun ikut duduk. Tapi kalau berdiri seakan-akan siap untuk ngawal, dan kemanapun Nabi Sulaiman, ya Allah Rabbi. Itu dulu. Nah, kalau Allah diibaratkan seorang raja duduk di singgasana, minimal dia punya sosok, ya, punya tubuh, kan gitu. Nah, makanya dibantah oleh orang-orang kita, itu nggak logis kalau alasan bahwa Allah seperti raja duduk di singgasana. Apalagi di arsy. Arsy ini kan berada di langit yang ketujuh, yaitu arsy. Nah, sedangkan Allah kan nggak bertempat, Allah nggak punya arah. Kalau ada orang mengatakan Allah bertempat berarti lemah. Kenapa? Sama dengan
manusia bertempat dan punya arah barat, timur, kampanye, selatan ataupun utara, kemana kita pergi sesuai dengan arah yang kita tuju. Nah, itu kembali kepada kita semua, jangan gegabah untuk menisbahkan diri kita dengan Allah. Nih, ya sedikit puyenglah berpikir. Kenapa? Supaya melek, jangan sampai kita terkungkung dengan pandangan-pandangan kita yang tanpa mempelajari lebih jauh dan lebih banyak terhadap ulama-ulama yang senantiasa melakukan satu komplain dalam pendapat. Kenapa? Dengan argumentasi yang cukup banyak dan berdalil Quran maupun hadis. Ini kembali buat kita semua. Jadi gerakan semua manusia di sisi lain kata kelompok itu adalah kehendak Allah semua. Tapi orang kita ahlu sunnah wal jamaah tidak mungkin Allah akan melakukan tanpa ada ikhtiar. Makanya tadi syariat bila hakikat batal. Kemudian hakikat bila syariat batal. Hukum tidak mungkin akan terjadi kalau nggak ditegakkan. Hukum terjadi kalau ditegakkan. Itu kan? Nah, kalau kita nggak negakkan hukum, jadi nggak kira-kira? Contoh nih, asariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan dipotong kedua tangannya. Itu hukum dalam tulisan, nggak pernah dipraktekkan. Kira-kira berlaku nggak hukum? Berlaku nggak? Nggak berlaku kan? Kenapa? Berlakunya hukum karena penegakan. Itu kan? Contoh, kalau ayat ini di Brunei, di Malaysia, di Saudi Arabia, berlaku nggak? Berlaku. Pencuri potong tangan keduanya, perempuan dan laki. Indonesia berlaku nggak? Nggak. Kenapa? Wah, kalau Indonesia potong tangan terjadi banyak mantan-mantan maling. Itu kan, karena setiap maling kan ketangkap potong tangannya, des, penjara. Ya, ini contoh. Jadi hukum nggak bisa berlaku kalau tanpa ada penegakan. Begitu juga dalam hal apapun, syariat Allah nggak mungkin akan berlaku tanpa adanya hakikat. Antara hakikat dengan syariat itu harus menyatu. Tidak ada syariat bersendiri-sendiri, hakikat bersendiri, tidak mungkin akan terjadi tanpa ada dua sisi yang berbarengan kita lakukan. Itulah baru terjadi hukum. Ya, makanya saya ada jamaah namanya Pak Ali. Dia 15 tahun di Mekah, jadi supir taksi itu. Dia cerita tuh, kalau Ustadz saya lihat hukuman di Masjid Al-Qisos. Masjid Al-Qisos itu kalau kita dari Makkah tuh menuju Jeddah ya, itu di tengah-tengah kan ada sepeda Nabi Adam. Ini nggak sesuai nih sepeda nih. Karena zaman Nabi Adam belum ada besi, belum ada ban. Tapi terkenal sepeda Nabi Adam. Yang kedua lagi, Nabi Adam kan tingginya 150 meter. Sementara sepedanya paling 2 meter. Kira-kira sampai di mana? Logika nggak bisa nerima kali itu sepeda Nabi Adam. Coba, dasar orang Indonesia lancang. Kata orang begini ikut begitu, latah kalau bahasa kita, gitu kan? Tapi kita harus berpikir, benar nggak itu sepeda Nabi Adam? Nabi Adam tingginya 300 hasta. 1 hasta kan sini. Kalau dihitung meteran sama dengan 150 meter tingginya Nabi Adam, gitu kan? Nah, sedangkan sepedanya minimal itu cuma 2 meter ketinggian. Berarti sebetis juga nggak ada. Bisa nggak ditaikin? Bisa nggak ditaikin? Seperti bapak naik sepeda punya anak kita yang pendek, bisa nggak naik? Paling dituntun, kalau dituntun diangkat. Gitu kan? Ini kan nggak sesuai. Nah, di situ ada Masjid Qisos. Waktu itu saya sengaja dengan teman 6 orang. Ya, ada ibu pengen ikut. Oke. Yuk kita ke Masjid Qisos. Pengen tahu kayak apa sih ketika hukum memperlakukan terhadap kasus atau oknum, maka diperlakukan di Masjid Qisos. Di sini masjid, ini pendoponya di sini.
kurang lebih 1000 meter lah, karena di sini tempat aliran-aliran air rawa untuk mengalir ke laut, sehingga kalau tadi terjadi pemotongan tangan, das dipotong, setelah dipotong kemudian dicelupkan ke air panas, kemudian bebas tanpa masuk penjara, sehingga penjara kosong. Indonesia penjara penuh. Tiap tahun laporan, tekor terus. Kenapa? Karena biaya. Narapidana 15.000. Satu hari makan berapa kali? 3 kali. Pagi, siang, malam. Makan ame tempe aja berapa duit? Mahal. 10.000 pakai telur, kalau pakai tempe 5.000. 7.000 ya, yang biasa makan di warteg tahu tuh. Ya umpamanya pakai tempe 7.000, ya nasinya 4.000, tempe dan sayuran 3.000, 7.000 pakai sambal. Pakai minum lagi air. Gitu kan? Nah, ini kembali tadi tuh. Nah, pas begitu dipotong tangan, das dicelupkan, maka darah akan terhenti dengan sebab air panas. Seandainya pakai betadin, darah ngalir terus nggak? Itulah orang-orang dulu sudah berpikir seperti itu untuk mendayagunakan air panas menghentikan edaran darah. Nah, sehingga setelah dipotong mereka bebas dari penjara. Lain Indonesia. Kenapa? Karena hukumnya enggak ditegakkan sesuai dengan firman Allah tadi, sehingga Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun. Siapa orang yang tidak mentahkimkan dengan Al-Qur'an, mereka termasuk orang rugi. Coba, yang rugi Allah atau manusia? Manusia atau Allah? Manusia kan, buktinya tadi. Ya, kenapa? Seandainya dipotong tangan, penjara kan kosong. Ada nggak pendanaan keluar? Nggak ada. Cukup dipotong tangan. Nah, ini kembali. Nah, kalau seandainya mereka yang rugi bukannya Allah. Allah hanya mempersiapkan tentang keputusan secara hukum narapidana atau pidana. Umpamanya Qurannya sudah jelaskan al-qatlu bil qatli, orang bunuh harus dibunuh. Umpamanya orang yang mengiris kuping harus dikiris kupingnya, yang mencopotkan gigi harus dicopot giginya, orang yang membacok berapa senti kedalaman harus sama. Asinu wasini al-ujun bil ujun dan seterusnya. Itu Al-Quran. Nah, tapi kalau sudah tidak menggunakan Al-Quran, yang rugi bukannya Allah tapi manusia. Ya, makanya di Arab ketika Rebito Alam Islami datang ke Indonesia, waktu itu saya diundang waktu di asrama haji Cempaka Putih. Waktu itu Menteri Agama ada, ya, para pejabat ada, para ulama kumpul dan pejabat negara. Ditanya waktu itu masih Pak Alamsah. Ditanya tuh Rebito Alam Islami, kalau bahasa Indonesia, Tuan, bagaimana di Saudi Arabia tentang pencuri? Kira-kira setahun berapa orang? Wah, kalau di sana satu pun setiap tahun itu jarang, nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena berbicara penegakan hukum, pencuri potong. Orang kan mau mencuri berpikir daripada pulang ke Indonesia tangan gue potong, mendingan nggak mencuri. Gitu kan? Nah, itu sampai segitunya. Ini kembali tadi. Kenapa terjadi? Karena tadi segala sesuatu yang baik darinya dari Allah, tapi sesuatu yang jelek datangnya diri sendiri. Kenapa kamu dipotong tangan? Gara-gara maling. Gitu kan? Kalau nggak maling, nah, ini contoh. Nah, inilah hadirin pengembangan permasalahan kita sesuai dengan bahwasanya tangan bisa bergerak ketika menulis karena ada kehendak kita. Tapi ketika mau menulis tiba-tiba terjadi getaran tangan sehingga nulis tidak jadi karena tangannya nggak bisa megang pulpen. Ini contoh. Ini kembali pada kita semua dalam penjelasan tersebut. Berawal tadi ingat cerita mu'alim, istilahnya orang Belanda membayar mandor mahal karena ilmu dan pemahamannya. Ya, nah, jadi jangan kaget tuh.
Kalau ada orang bayar mahar kita ngiri, jangan. Kenapa? Karena Allah janji, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat seseorang karena dua faktor. Pertama karena imannya, yang kedua karena ilmunya. Itu memang udah janji Allah. Jadi kita nggak boleh iri, timbul dengki kepada orang lain dapat gaji sekian sementara dia sekian. Itu memang sudah diangkat derajat oleh Allah dengan sebab tadi iman dan ilmunya. Yang terakhir, ada yang nyeleneh. Tahu nyeleneh? Ulama, kiai. Kenapa kalau ada acara ditaruh di depan? Udah gitu pakai alas lagi. Kalau di kampung pakai kasur tuh duduknya. Iya kan? Pakai kasur. Minumannya berapa macam? Susu gelas gede. Gitu kan? Rokok masing-masing 2 bungkus. Ini kalau di kampung nih, kalau ceramah di kampung. Kemudian mereka ditempatkan. Kemudian ada yang bilang begini. Nggak adil tuh yang punya rumah. Kenapa? Masa kiai makanannya enak-enak, minumannya macam-macam, rokok 2 bungkus, pulangnya juga gitu kan? Nah ini orang nggak pahamnya kenapa? Loh kalau anda ingin seperti mereka diangkat itu bukan karena sahibul bait atau bukan karena panitia, memang Allah udah janji siapa yang beriman dan punya ilmu diangkat oleh Allah. Nah kalau anda ingin seperti mereka ya harus belajar ngaji setara dengan mereka, baru ada pun mungkin tempatnya di depan. Nah kalau anda tempat di depan tiba-tiba suruh baca doa, kira-kira gimana? Kelojotan nggak kira? Itu makanya kalau kita nggak punya ilmu pengen di depan seperti mereka, kalau nggak gemeter kita, iya kan? Nah kenapa ya tadi persiapan mentalitas kita belum setara dengan mereka. Ini ada 10 kiai. Masing-masing dia ceramah, kira-kira sama enggak 10? Ini kalau di Banten ceramah habis sisa sampai subuh. Coba, habis sisa sampai subuh. Dulu saya pertama kali waktu mesaranten di sana tuh sambil sekolah, saya ikut coba-coba. Enggak taunya habis sisa sampai subuh, nanti habis subuh tuh ngeliwat tuh. Makan jam 6 baru bubar. Itu tradisi sana begitu. Nah kalau model orang Jakarta begitu kira-kira gimana? Ngaji sebentar aja udah nggak betah, apalagi ya itu 10 mubalik akan berbeda dalam pembahasan. Walaupun judulnya walimatul arus, pernikahan atau walimatul umpamanya khitan atau walimatul hajj, 10 mubalik akan berbeda pembahasan. Kenapa? Karena keilmuan mereka yang miliki sehingga satu judul tapi beda. Kalau kita suruh ceramah, dengar yang pertama, paling ikut-ikutan fotokopi, habis nggak ada bahan. Gitu kan? Ini contoh. Jadi kalau kita menemukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakan olehmu ya Muhammad, apakah sama orang bodoh dengan orang pintar? Orang intelek dengan orang awam sama enggak? Jelas sama. Beda. Qul hal yastawil a'ma wal basir, kata Allah, ya Muhammad apakah sama orang melek dengan orang yang buta, sama enggak? Jelas beda. Nah, ini jadi jangan sekali-kali kita berpikir dan mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Kenapa ulama dikasih makanannya banyak, minumannya banyak, kemudian rokok 2 bungkus, pulangnya jalannya sengkleh sebelah, saking beratnya bawah. Sementara kita jalannya juga lempeng aja kan, karena berkatnya ringan. Ya Allah, ini contoh ya. Jadi kembali tadi, inilah hadirin, insyaallah nanti madza yustafadu min hadzal misal, bagaimana faidah tentang misal di atas tadi, insyaallah dilanjutkan nanti yang akan datang. Baiklah, masih ada waktu berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ada masalah? Iya. Ini hakikat dengan adab tentunya kan beda. Hakikat sesuatu kejadian adalah kehendak Allah. Tapi kalau adab itu adalah akibat perbuatan
manusia. Itu adab. Nah sekarang al-adabu khairum minal ibadah. Adab itu lebih baik daripada ibadah. Kenapa? Karena yang memberikan penilaian orang beradab bukan sekedar Allah, manusia pun ikut nilai. Contoh, kita masuk ke masjid pakai celana panjang, lengan pendek, nggak pakai peci. Ketika orang mau nanya terhadap orang yang ada di depan masjid, jadi nggak? Jadi nggak? Nggak jadi kan? Ah itu bukan orang sini. Tapi orang pakai sarung, pakai koko, pakai peci, ditanya nggak? Kenapa? Pasti mau ke masjid orang sini. Tapi kalau pakai celana, celana. Itu kan nah, adabnya nih. Kata Allah dalam Al-Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Khudzu, kalau bahasa kita, dandanlah rapi setiap mau ke masjid. Nah kalau pakai celana, pakai tangan pendek, gak pakai peci, kira-kira rapi nggak? Yang rapi kalau mau ke masjid pakai apa? Pakai sarung, pakai toko, pakai peci. Ketika orang mau nanya, oh ini orang asli orang sini, kenapa? Pak, maaf Pak, rumahnya Pak ini di mana? Oh di sana, dari sini belok kiri, itu rumahnya di pojok. Tahu Pak kalau yang pakai celana ditanya nggak? Dianggap bukan orang sini, karena kebiasaan ke masjid pakai itu contoh. Makanya Allah bilang khudzu zinatakum inda kulli masjid, ambil oleh pakaianmu yang rapi, yang baik sesuai dengan apa yang kita akan lakukan. Ini ke masjid pakai training, pakai kaos. Biasanya kalau training Pak mau kemana? Ke lapangan. Ini ke masjid pakai batik, pakai celana, nggak pakai peci, mau kemana? Mau kondangan. Itu